Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Dan insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah, yang insyaallah bulan ini Rabiul Awal bertepatan hari Rabu, Kamis, Jumat tanggal 15, 16, dan 17 Januari 2014, yang fadilahnya sangat banyak, seperti puasa 1 bulan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan juga sangat baik untuk kesehatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakannya. Allahumma amin. Mengenai kitab Riyadhus Shalihin, kita masih berada di Kitabu Hamdillah wa Syukri, Babu Fadlil Hamdi wa Syukr, yaitu bab tentang keutamaan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu kita sudah membahas hadits nomor 1393 tentang ketika Al-Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril diberi 2 wadah, yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr, dan beliau memilih susu, maka berarti beliau di atas fitrah dan umatnya juga tidak menyimpang karena beliau memilih susu. Selanjutnya kita masuk hadits yang baru nomor 1394. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala perkara yang penting atau segala urusan yang penting yang tidak dibacakan alhamdulillah, maka urusan itu akan putus, yaitu tidak barokah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadits ini adalah hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sementara para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadits ini. Kebanyakan ulama berpendapat hadits ini adalah hadits yang dhaif. Hadits ini adalah hadits yang dhaif. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'.
Ada juga hadits mirip ini, tapi redaksinya berbeda. Yang lebih terkenal, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah, bahwa abtar atau ajdab, semua perkara yang mempunyai kepentingan yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka terputus, tidak barokah. Nah, itu haditsnya itu juga beda pendapat, ada yang mengatakan dhaif, bahkan yang lain diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan memang haditsnya itu asalnya adalah dhaif. Asalnya adalah dhaif, namun banyak jalannya sehingga ketika dikumpulkan maka naik menjadi hasan li ghairi. Jadi kalau mau mulai segala sesuatu baca bismillah. Al-Quran juga dimulai selalu dengan bismillah. Rasulullah SAW selalu memulai dengan bismillah untuk perkara-perkara yang ada kepentingan di dalamnya. Selanjutnya hadits yang berikutnya lagi, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi. Dari sahabat Abu Musa, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikatnya. Nah, kalau ada seperti ini ya, Allah bertanya kepada malaikatnya, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini supaya ada ceritanya. Karena kalau tidak begini maka tidak ada ceritanya. Apabila ada seorang anak dicabut nyawanya oleh malaikat, Allah bertanya kepada malaikat itu, qabadtum walada 'abdi, kalian telah mencabut ruh anak dari hambaku? Fayaqulun na'am. Malaikat menjawab, ya Allah. Fayaqul qabadtum thamrata fu'adi, Allah bertanya lagi, kalian telah mengambil buah hatinya? Fayaqulun na'am. Malaikat menjawab, iya ya Allah. Fayaqul madza qala 'abdi, lalu Allah bertanya, apa kata hambaku? Hambaku itu bilang apa? Bapaknya, ibunya itu bilang apa? Yang anaknya meninggal dunia. Fayaqulun hamidaka wastarja'. Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillah. Jadi alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alhamdulillah dulu, alhamdulillah, kemudian inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu Allah Ta'ala, lalu Allah mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namakanlah dengan Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah pujaan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Jadi di sini tentang keutamaan orang yang sabar, yang tabah ketika mendapat musibah, terutama musibah anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika anaknya dicabut nyawanya oleh Allah, ini bukan musibah yang kecil, ini adalah musibah yang besar. Tapi sebagai seorang yang beriman, kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat indah yang berkaitan dengan hal ini, yaitu kisah tentang Abu Talha dan istrinya
Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Waktu itu Abu Talha, Ummu Sulaim sudah masuk Islam. Abu Talha ingin menikahi Ummu Sulaim, tapi Abu Talha masih kafir. Ummu Sulaim menolak, tidak mau, karena kau kafir. Lalu Abu Talha memberikan iming-imingan dengan emas dan perak. Aku punya harta berlimpah, aku akan memberimu emas dan perak. Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak membutuhkan emas dan perak. Yang aku butuhkan adalah Islammu. Kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, maka itulah maharnya. Aku tidak minta mahar apa-apa dari kamu. Yang aku minta kamu masuk Islam. Akhirnya Abu Talha masuk Islam. Kemudian Abu Talha masuk Islam, tapi bukan pura-pura dalam Islamnya. Karena sekarang ini banyak orang masuk Islam ingin nikah, tapi masuk Islamnya pura-pura. Kita tahunya dari mana masuk Islamnya pura-pura? Kita tahunya setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengamalkan Islam, berarti sungguh-sungguh. Setelah masuk Islam tidak mengamalkan Islam, berarti pura-pura. Dan alangkah banyaknya mau nikah masuk Islam, setelah itu tidak salat, ya, tidak belajar Islam, ini berarti pura-pura bohong. Abu Talha masuk Islam ingin menikah dengan Ummu Sulaim, masuk Islamnya sungguh-sungguh dan terbukti. Dia benar-benar berjihad, berjuang, beribadah, memahami Islam, belajar Islam, ya, dan tahu siapa tidak kenal dengan Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Terjadilah pernikahan. Dan pernikahan ini adalah pernikahan terindah sepanjang sejarah. Karena maharnya adalah Abu Talha masuk Islam. Lalu sang istri hamil dan melahirkan. Anak masih kecil. Bagaimana perasaan orang tua ketika punya anak? Senang sekali, bahagia. Kemudian Abu Talha ada keperluan keluar rumah sekian lama. Dan pas pada hari kedatangan Abu Talha itu, ternyata sang anak meninggal dunia. Ummu Sulaim tahu ini adalah hari kedatangan, saat kedatangannya sang suami Abu Talha. Ummu Sulaim ditinggal mati anaknya. Bayangkan ya, seorang ibu ditinggal mati anaknya seperti apa. Hatinya hancur. Tapi Ummu Sulaim karena tahu ini adalah hari kedatangan sang suami, maka Ummu Sulaim berdandan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia berdandan menyambut suaminya seakan-akan ya dalam keadaan bahagia, padahal hatinya hancur. Lalu Abu Talha bertanya, bagaimana kabarnya anak kita? Kata Ummu Sulaim, anak kita dalam keadaan tenang. Abu Talha bayangannya sedang tidur. Sampai terjadilah hubungan suami istri. Coba bayangkan, Ummu Sulaim sanggup melayani suaminya dalam keadaan seperti itu. Dan Abu Talha pun tidak tahu kalau ini dalam keadaan bersedih. Subhanallah, luar biasa. Setelah selesai hubungan suami istri itu, barulah Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau ada orang yang titip kepada suami sesuatu, lalu titipannya diminta lagi, apa yang suami lakukan? Ya, titipannya dikembalikan. Orang titip ya dikembalikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita anak, dan sekarang anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini tidak gampang ya. Ini tidak gampang. Ya, Ummu Sulaim ini adalah merupakan contoh istri yang sholihah. Demi membahagiakan suami, kesedihannya dilupakan untuk membahagiakan suami. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW ketika ditanya tentang istri yang baik seperti apa, ayyun nisa'i khair, seperti apakah istri yang terbaik itu, Rasulullah Muhammad SAW hanya memberikan 3 kriteria, yaitu allati idza nadarta ilaiha sarratka,
wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta 'anha hafizat ghaibataka fi nafsiha wa malik. Yang pertama-tama kalau dipandang suami menyenangkan, berseri-seri, senyum, ceria, cerah, tidak cemberut, tidak bermasam muka. Yang kedua, kalau diperintah suami taat, selama bukan maksiat, selama mampu, selama tidak membahayakan. Apa perintah suami? Taat. Yang ketiga, kalau ditinggal suami, ada perlu sekian lama, maka sang istri pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Istri yang salihah, Muslim. Ini hubungannya dengan pembahasan kita adalah tentang kesabarannya, ketabahannya, keikhlasannya ketika ditinggal mati anaknya. Karena itu sangat layak orang yang ditinggal mati anaknya memuji Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar, dia tabah, dia ridha, dia ikhlas, maka layak untuk mendapatkan istana di surga yang dikenal dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah pujaan atau rumah pujian. Musibah di dunia ini adalah pasti. Tidak ada orang yang bebas daripada musibah. Kalau kita melihat Al-Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ini Allah bersumpah, sungguh pasti. Itu ada taukid ya, ada lam taukid, ada nun taukid. Wala nabluwannakum, sungguh pasti kami benar-benar akan memuji kamu dengan sesuatu cuma sesuatu sedikit daripada al-khauf, takut. Jadi takut adalah ujian. Baik ketika musim perang takut, atau juga takut menghadapi ini, menghadapi itu, takut, cemas, khawatir. Ini semua adalah ujian. Wal-ju', kelaparan. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang berada di Suriah, ya, semoga Allah segera menyatukan para mujahidin, disatukan oleh Allah mujahidin. Mereka bersatu padu hatinya, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah, dan musuh mereka adalah orang-orang yang kafir, musuh-musuh Islam. Dan mudah-mudahan juga Allah segera membantu mereka-mereka yang berada di penampungan di Suriah yang kedinginan, kelaparan, bahkan sudah puluhan yang mati dalam keadaan kelaparan, kurus sekali. Subhanallah, mereka benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat keadaan kita dengan mereka, maka kita berada dalam nikmat yang amat sangat luar biasa, yang kita harus mensyukurinya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya oleh Allah nikmat yang kita rasakan ini. Lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kekurangan daripada harta. Ya, namanya ekonomi, ada problem ekonomi. Kemudian wal anfus, kekurangan jiwa, ada yang mati. Siapa yang mati? Anaknya, bapaknya, ibunya, atau siapa kekasihnya. Wat thamarat, kurang daripada buah-buahan, yang panennya gagal. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Ini sabar, penjelasan dari Allah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata-kata yang sangat mendalam. Kami milik Allah dan kami kembali kepada
Allah. Kita yang pilihnya Allah. Yang ngatur semuanya tentang kita adalah Allah. Paling enak hidup ini adalah nurut kepada Allah, manut. Yang penting kita di atas jalan yang lurus, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, kita menegakkan hukumnya. Sudah terjadi apapun, kita manut aja kepada Allah. Husnudzon, pasti takdirnya Allah itu yang terbaik untuk kita. Pasti. Yakinlah seyakin-yakinnya. Takdir Allah untuk kita adalah yang terbaik. Mungkin sekarang kelihatan menurut kita tidak baik, tapi ternyata pada saatnya nanti kita akan, oh ternyata betul, ternyata baik. Jadi perjalanan ini jangan terburu-buru ngambil keputusan, jangan buru-buru ngambil keputusan dulu. Seperti yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu pernah saya ceritakan, yang kisah ini dibawakan oleh Ibnul Jauzi dalam salah satu kitabnya tentang seorang menteri, yang mana menteri ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah ini amalan yang luar biasa. Kalau kita ingin hidup ini tenang, tentram, damai, selalu husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Menteri ini selalu mengatakan al-khairatu makhtarahullah, al-khairatu makhtarahullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada suatu hari sang raja sedang ngiris sesuatu, ternyata kena tangannya, sehingga terluka cukup parah tangannya. Sang raja minta dipanggilkan menteri, panggilkan mungkin untuk menghibur. Ternyata menteri malah mengatakan al-khairatu fi makhtarahullah, pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Raja tersinggung, dianggap raja ini malah, ya istilahnya kalau baca kita itu apa? Dikapok-kapok no, ya syukur kamu ya. Raja tersinggung dan raja memutuskan menteri di penjara. Masukkan penjara menteri ini, sudah masuk penjara. Terus pada suatu hari sang raja mengadakan perjalanan masuk ke dalam satu daerah. Ternyata di daerah itu raja ditangkap oleh penduduk di sana. Ditangkap rajanya. Kemudian raja ini hendak dijadikan tumbal, karena penduduk daerah itu selalu mengorbankan satu orang untuk dijadikan tumbal. Raja sudah siap-siap jadi tumbal, tapi syaratnya tumbal itu harus tidak boleh cacat sedikit pun. Diperiksa tubuhnya raja, ternyata tangannya cacat. Kenapa? Kena pisau kemarin. Nggak jadi, karena tangan anda kena pisau ini, nggak jadi. Langsung rajanya nyambung kemana? Nyambung ke menterinya. Wah, betul katanya menteri itu ya. Pilihan terbaik adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya nggak kena pisau ini sudah habis saya, jadi tumbal sudah. Wah, seneng raja ini. Pulang ke istananya, langsung yang dia katakan pertama-tama, bebaskan menteri itu, keluarkan dari penjara, keluarkan dari penjara, bebaskan. Lalu sang raja tanya kepada menteri, wahai menteri, omonganmu betul. Al-khairatu fi makhtarahullah, betul sekali omonganmu. Lalu raja cerita kejadiannya. Terus raja tanya kepada menteri, lah kamu sekarang apa? Yang baik yang kamu rasakan itu apa? Kamu kan di penjara. Apa kata menterinya? Wahai Tuan Raja, seandainya saya tidak masuk penjara, tentu ketika Tuan Raja keluar itu ngajak saya. Ketika Tuan Raja diperiksa cacat, nggak jadi, saya yang kena, jadi tumbal saya. Jadi untung saya masuk penjara. Al-khairatu fi makhtarahullah, pilihan terbaik adalah pilihannya Allah. Nah kalau kita punya keyakinan gini, hidup ini enak, enteng, santai aja, ngintir. Jadi prinsip hidup ini adalah datang dan mengalir seperti air. Yang penting kita tetap di atas jalannya Allah, ya, Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salafus saleh, jalan yang lurus, ngintir aja. Apapun ngintir aja. Husnudzon, ini pilihan kita yang terbaik.
Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kadang mungkin baru terungkap 1 hari 2 hari, kadang baru terungkap sepekan, kadang baru terungkap sebulan, kadang baru terungkap setahun, kadang baru terungkap 10 tahun, kadang baru terungkap 40 tahun. Wah, ini 40 tahun yang lalu baru sekarang rasanya. Allah, takdirnya Allah itu. Ya, itu orang yang sabar adalah kalau kena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pilihnya Allah, tapi kembali kepada Allah. Sudah terserah Allah mau berbuat apa, saya nurut aja. Allah mau ngasih apa aja, neriman, ya, manut. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat sholawat dari Allah, pujian-pujian dari Allah. Mereka mendapat rahmat kasih sayang Allah, dan mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sabar. Dan Allah juga suka dengan orang sabar. Di dalam surat Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Apa kita enggak ingin dicintai Allah? Dicintai Allah, sabar. Dan orang yang sabar ganjarannya tanpa batas. Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sabar diberikan ganjaran secara penuh oleh Allah tanpa batas. Jadi ganjaran orang sabar itu tanpa batas. Hanya saja sabar itu apa? Karena terus terang masyarakat kita masih banyak yang menyalahpahami sabar, salah kaprah memahami sabar. Dianggap sabar itu diam saja, siapa no menengahi, wis sabar aja wis. Apakah benar itu sabar? Sama sekali nggak benar. Definisi sabar, as-sabru lughatan, secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, sabar itu adalah al-habsu wal man'u, menahan dan mencegah. Menahan dan mencegah. Kemudian secara istilahan, secara terminologi, sabar itu adalah habsun nafas 'anil jaza' wal lisan 'anil tashaqqi wal jawarih 'an latmil hudud wa syaqqil juyub. Ada 3. Sabar itu adalah yang pertama-tama menahan diri daripada berkeluh kesah. Nah, ini berkaitan dengan hati. Hatinya tidak berkeluh kesah, tidak ngeresolo. Kemudian yang kedua, menahan lisan untuk tidak mengadu. Lisannya nggak ngadu kesana kemari, nggak ngomel-ngomel, kecuali mengadu kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi. Nah, tidak apa-apa. Bukan kepada semua orang cerita kesana kemari. Kemudian yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk tidak menampar pipi dan merobek baju. Artinya tidak berbuat anarkis. Jadi itu sabar, mencakup 3. Hatinya tidak berkeluh kesah, tidak ngeresolo. Yang kedua lisan, tidak ngomel-ngomel, tidak mengadu kesana kemari, kecuali ya, mengadu kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi tepat. Yang ketiga, anggota tubuh tidak anarkis, tidak menampar pipinya, membenturkan kepalanya di tembok, tidak banting piring dan yang lain-lainnya. Tidak seperti itu. Itu sabar. Sehingga dari definisi ini bahwasanya sabar itu adalah orang yang ulet, maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saya tidak berhenti sebelum berhasil. Ini orang sabar. Jadi bukan diam saja. Sabar itu adalah aktif dan produktif. Itu sabar. Saya harus maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Ini namanya sabar, ulet.
Ini sabar. Dan bukan berarti sabar itu tidak boleh marah. Orang sabar bukan berarti tidak boleh marah. Karena di masyarakat kita kalau marah, wah gak sabar, ngamukan gak sabar. Tidak, bukan berarti marah itu gak sabar. Dilihat dulu marahnya seperti apa. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Al-ghadab al-mahmud, al-ghadab al-madmum. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang terpuji adalah marah lillahi ta'ala, karena Allah. Tujuannya adalah memberikan pelajaran, memberikan pendidikan. Dan marahnya tidak lepas kontrol, tidak sampai keluar kata-kata yang jorok seperti itu. Itu marah yang terpuji. Kalau marah yang tercela, kebalikannya marah bukan lillahi ta'ala, nggak ada unsur mendidik, nggak ada unsur memberikan pelajaran, lepas kontrol, keluar kata-kata yang kotor, kebun binatang keluar semuanya. Itu marah yang tercela. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia paling sabar. Rasulullah marah apa enggak? Marah apa enggak beliau? Marah. Marah yang terpuji lillahi ta'ala, memberikan pendidikan, pelajaran, tidak lepas kontrol, yang terkontrol marahnya. Seperti ketika beliau melihat seorang laki-laki memakai cincin emas, apa yang beliau lakukan? Langsung dicabut cincin itu, dibuang. Sambil beliau mengatakan, ya'midu ahadukum ala jamratin min nar fa yadh'uha fi yadihi. Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Marah apa tidak ini? Marah. Ketika beliau melihat seorang sahabat memakai halaqah min sufrin, gelang dari kuningan untuk jimat, beliau tegur, "Mahali, apa-apaan kamu ini?" "Minal wahinah, obat penyakit ya Rasulullah, nakal penyakit." Apa kata beliau? "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepas sekarang juga, karena tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kau mati masih ada padamu jimat itu, kau tidak akan untung selama-lamanya. Marah, tapi marah yang terpuji. Jadi sabar bukan berarti diam saja. Di medan perang, jika diserang musuh, sudah kita sabar aja ya, sabar aja ya, sabar. Bukan sabar, namanya itu ajiz. Ajiz itu adalah lemah. Lemah, bukan sabar, lemah, lecet. Orang yang marah itu adalah orang sabar. Kalau marahnya marah yang terpuji, dia sabar untuk memberikan pendidikan walaupun harus marah. Jadi bukan lemah. Jadi itu sabar. Jadi sabar bukan berarti diam saja. Sabar itu yang aktif dan produktif. Ada beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbicara tentang orang tua ketika ditinggal mati anaknya, ya, seperti hadis yang baru saja kita bahas ini. Ada lagi hadis yang lainnya riwayat Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima. Ini juga hiburan bagi para orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya masih kecil, belum baligh, yaitu melalui jalan sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, anna nisaa qulna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman fa wa'adahunna. Perempuan-perempuan para sahabiyat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, kami minta waktu untuk pengajian ya Rasulullah." Jadi perempuan zaman Nabi semangat ngaji, "Ya Rasulullah, kami minta waktu untuk bisa Anda memberikan mau'idhah, tausiah." Akhirnya Rasulullah SAW memberikan hari untuk mereka, memberikan tausiah, dan beliau sampaikan tausiah itu. Di antara tausiahnya adalah beliau mengatakan, "Ayyu mamra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu hijaban minan nar." Itu tolong anak itu suruh keluar aja. Tadi dulu ganggu itu. Suruh keluar anak itu. Ayyu mamra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu hijaban minan nar. Perempuan mana saja yang mati anaknya tiga anaknya mati, ya,
maka 3 anak ini menjadi hijab, pembatas bagi orang tuanya dari api neraka. Jadi kalau anaknya mati 3, Masya Allah, anaknya mati 3, maka anak ini menjadi pembatas sehingga orang tuanya tidak masuk neraka. Allah timro'ah, lalu ada seorang perempuan yang tanya, wadna, ya Rasulullah, kalau cuma 2 bagaimana? Kata Rasulullah SAW, wadna, walaupun cuma 2. Tapi mereka tidak tanya lagi kalau cuma 1. Subhanallah. Ada seperti ini, ada kisah seperti ini ya. Seorang ibu ini saat itu janda, suaminya meninggal dunia. Dia punya beberapa anak, di antaranya beberapa anak masih kecil-kecil. Pada suatu hari salah satu di antara anaknya sakit, parah sakitnya, dan akhirnya meninggal dunia. Bayangkan, dia janda, hidup seorang diri, tidak ada suami, ditinggal mati anak. Seperti apa perasaannya ibu ini? Ternyata tidak lama setelah itu, berapa hari kemudian, saudaranya yang mati itu sakit juga, mati lagi. Allahu Akbar. Tapi sang ibu tegar. Sang ibu ini adalah tegar. Ya, mudah-mudahan dengan ketegaran sang ibu ini, anak-anak yang menjadi tabir, perisai yang menghalangi dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minan nas muslimun yamutu lahu thalatha minal walad lam yablughul hid illa adkhalahu Allahu jannah bi fadli rahmatihi iyyahu." Tiadalah dari kalangan seorang muslim yang punya 3 anak meninggal dunia dalam keadaan anak itu belum balik, melainkan Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga berkat karunia rahmat Allah terhadap anak-anaknya itu. Ahlul jannah, selamat dari neraka. Ya. Yang penting pokoknya kita berusaha untuk sabar. Karena kalau orang kena musibah gak sabar, rugi, udah kehilangan, dapat dosa lagi. Tapi kalau sabar, ya, dapat ganjaran, dan mudah-mudahan Allah diberikan ganti. Ada doanya, yang mana doa itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yaitu kalau ada musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba ganjaran dari musibah hamba ini dan berilah hamba ganti yang lebih baik. Orang kalau kena musibah baca ini, maka oleh Allah diganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa dia. Ini doa ini ada di kitab Hisnul Muslim. Lalu Ummu Salamah mempraktekkan. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian Ummu Salamah mikir, yang lebih baik dari Abu Salamah itu siapa? Kan berarti kalau mengucapkan ini dapat yang lebih baik. Ummu Salamah mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Luar biasa. Jadi Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini Masya Allah ya, hijrah, masuk Islam, perjuangan. Ternyata ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Yang lebih baik siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilamar oleh Nabi. Mula-mula Ummu Salamah menolak, ya Rasulullah, ya, saya nggak sanggup karena saya punya anak-anak kecil yang anak-anak itu ya tidak bisa pisah dari saya. Kemudian juga saya pencemburu. Sementara Anda punya istri lebih daripada 1. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah semuanya dimudahkan oleh Allah. Anak-anakmu saya doakan supaya tidak ketergantungan denganmu, bisa mandiri, dan sifat cemburumu pun saya akan doa kepada Allah supaya dijadikan cemburu yang wajar, yang normal, tak berlebihan. Akhirnya menikah dengan Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata terbukti. Jadi kalau ada musibah baca ini aja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akla fa yahmadu 'alaiha wa yashrabu asy-syarba fa yahmadu 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba memakan lalu memuji Allah atasnya, meminum lalu memuji Allah atasnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Hadis ini kebanyakan ulama memahami selesai makan membaca alhamdulillah, selesai minum membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dapat makan dari Allah, dapat minum dari Allah. Sebagai ulama memahami, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, memahami secara tekstual. Ya'kulul aklah dipahami oleh beliau memakan satu suapan. Yashrabu asyarba meminum satu teguk. Sehingga beliau Imam Ahmad bin Hanbal mempraktekkan makan satu suapan, alhamdulillah. Satu suapan lagi, alhamdulillah. Satu suapan lagi, alhamdulillah. Minum juga seteguk, alhamdulillah. Seteguk lagi, alhamdulillah. Ya. Dan semuanya kedua pendapat itu adalah benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita anggap setelah makan, setelah minum baca alhamdulillah seakan-akan itu biasa. Tapi kita anggap biasa kan? Padahal itu adalah Allah ridho. Karena apa? Kita setelah makan senang, kita menisbahkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih wahai Allah. Setelah minum, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu Allah senang. Kan kita anggap seperti biasa ya. Tapi juga perlu penghayatan. Atau juga kita tambahin dengan doa-doa yang ada dari Nabi itu. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Ya, minimal alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab ini, kitab ini. Nanti insyaallah kita masuk kitab ke-14, Kitabus Sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitab pembahasan tentang sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang amat sangat menyenangkan. Pokoknya kalau bahas Nabi Muhammad itu paling menyenangkan. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah orang yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dikirimkan di SMS saya 0816 429 6227. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa disebut musibah jika istri cantik dalam zahir dan saat berhijab, namun buruk lisan saat ia marah-marah? Kurang mendahulukan suami dalam hal yang memang suami pantas didahulukan daripada dirinya, dan tidak mengetahui apa yang disenangi suaminya, padahal dia suka diperhatikan. Jadi pertanyaannya musibah atau bukan? Jawabannya musibah terbesar. Musibah terbesar. Ya, 24 jam ketemu, ya, manganati. 24 jam ketemu, ganyang. Ini musibah besar ya. Musibah besar. Bagaimana solusinya? Solusinya harus sabar. Kadung rapi, ya apa? Kadung rapi. Ini musibah besar ya, dididik aja kalau bisa dididik. Selama kesalahannya tidak fatal. Kalau sudah kesalahan yang fatal ya, yang prinsip nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau masalah gini-gini masih bisa ditoleransi. Ya, dididik aja. Dididik, mudah-mudahan didoakan juga, mudah-mudahan dia mau berubah. Mudah-mudahan mau berubah. Nah, ini musibah. Jadi ini adalah musibah yang besar.
Buat apa cantik dohir kalau ganyang? Lebih baik cantik dohir, cantik batin. Iya. Ini musibah yang besar. Jadi selama masih bisa ditolerir, bukan prinsip ya, bukan pengkhianatan dan yang lainnya, ya sabar, dididik aja. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, doa kepada Allah, karena ubun-ubunnya manusia berada di tangannya Allah. Ya doakan, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah, diberi hidayah, diberi taufik. Dan insya Allah kalau orang sabar, oleh Allah diberi ganti nikmat yang lainnya. Oleh Allah diberi ganti nikmat yang lainnya. Ada sebuah kisah. Kisah seorang suami. Suami ini, masya Allah, kalau dia mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di hutan, kalau pulang, yang bawa kayu bakar itu macan, bukan kuda, macan. Bayangkan, macan nurut kepada sang suami ini. Jadi macan diikat kayu bakarnya, dipekul oleh macan. Sampai di rumahnya, sudah diambil kayu bakar itu, macannya suruh pergi. Seperti itu. Kemudian sampai pada suatu hari, sekian lama, kemudian sang suami ini ketika mencari kayu bakar, kalau pulang mikul sendiri, nggak dibawakan macan, mikul sendiri. Lalu ada orang yang tanya, Anda dahulu kalau mencari kayu bakar pulang, itu yang membawakan kayu bakar Anda macan. Sekarang kok Anda mikul sendiri? Apa rahasianya? Oh, rahasianya adalah dulu saya punya istri itu suka ngomel-ngomel kepada saya. Pokoknya di rumah saya diomeli terus, tapi saya sabar. Oleh Allah saya dihibur, macan nurut sama saya. Itu hiburannya. Sampai akhirnya istri saya itu mungkin akan ngomel, akhirnya loro dewi, mati akhirnya. Istri saya mati, meninggal dunia istrinya. Istri saya meninggal dunia, saya nikah lagi, dapat istri yang sholihah, masya Allah, nyenang hati pokoknya, adem rasanya. Ternyata macannya tidak muncul, macannya hilang. Subhanallah. Jadi di situ. Jadi oleh Allah tidak diberi istri yang menyenangkan, tapi diganti oleh Allah macan menyenangkan dia. Ya. Kemudian dapat istri yang menyenangkan, macan hilang. Seperti itulah kehidupan kayak gitu. Antum kalau lihat orang dapat nikmat ya. Antum jangan lihat nikmatnya saja. Wah, orang ini enak dapat nikmat ya. Jangan lihat itu saja. Lihat yang diambil oleh Allah dari orang itu apa. Pasti ada. Pasti. Ada orang kaya raya miliarder, tapi salah satu di antara anaknya gila. Jadi seakan-akan itu ada lebih di sini, kurangnya di sini. Pokoknya kalau antum lihat orang punya kelebihan, wah ini hebat ini, mesti ada kekurangannya di mana? Ujiannya di mana? Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya Al-Quran. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah. Jadi insya Allah harus sabar, selama tidak prinsip ya kesalahannya masih bisa ditolerir, sabar aja dipertahankan. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti. Kemudian juga ada kisah lagi. Ada kisah, ini juga kisah nyata. Saya dengar dari ceramahnya Syekh Mukhtar Al-Amin Asy-Syinqiti, hafizahullah ta'ala. Seorang ngajak teman-temannya ke rumahnya, ya. Ternyata tamu-tamu ini kagum kepada anaknya. Masya Allah, anakmu anak yang soleh, menyenangkan, pokoknya menyenangkan hati. Masya Allah, semuanya senang. Anaknya itu menyenangkan hati, pokoknya anaknya menyenangkan hati. Lalu ditanya resepnya apa? Kamu punya anak menyenangkan hati ini. Kata bapaknya, mungkin resepnya itu di sini. Ya, ini bukan ribah ya, tapi menceritakan sebuah hikmah. Semenjak saya nikah sampai sekarang ini sekian belas tahun, istriku tidak pernah senyum di hadapanku. Semenjak saya nikah sampai sekarang
sekian belas tahun, istriku tidak pernah senyum. Wis mentok-tok pokoknya wis. Gak tahu guyu. Tapi saya sabar. Saya sabar karena Allah diganti. Saya punya anak yang menyenangkan hati saya, menghibur saya anak ini. Wis ganti ibu iki wis. Guyune ibu di PKP karo anaknya. Mesti ada gitu tuh ada. Jadi coba antum perhatikan ya, diambil satu, antum ingat-ingat, ditambah lagi satu. Pas ketika Allah ngambil, ada yang diambil oleh Allah. Allah Maha Adil. Ketika diberi, ada yang diambil oleh Allah. Itulah dunia. Itulah dunia. Tidak ada yang sempurna. Sempurna insya Allah nanti fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana manajemen mengemban amanah berupa anak dan istri agar tidak tersibukkan akhirat kita oleh kesibukan mengurus keluarga? Ya, kita didik anak kita semampu kita, kita sekolahkan di sekolah yang baik, kita carikan guru ngaji yang baik, dan juga jangan lupa doa, dan doa. Ada seorang bapak punya anak rajin sholat. Anaknya rajin sholat. Lalu teman-temannya tanya, resepnya apa? Anak-anak mau rajin sholat. Katanya dia, saya selalu doa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Terus doa supaya dijadikan dirinya dan anak cucunya rajin sholat. Doa terus kepada Allah. Usaha dan doa. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, yang seperti apa kesalahan fatal itu? Ustaz, mohon dijelaskan. Kesalahan fatal dalam rumah tangga tadi ya. Kesalahan fatal itu ya pengkhianatan, perselingkuhan, dan misalnya gitu-gitu itu sulit untuk dimaafkan. Iya kan? Sulit untuk dimaafkan. Itu kan fatal kesalahannya. Atau juga mungkin tidak sholat, disuruh sholat tidak mau, diberi tempo juga tidak mau. Jadi beri tempo, beri batas, tidak mau juga, fatal. Atau melakukan kesyirikan, diterangkan, dijelaskan, diberi tempo juga, tidak mau. Jangan buru-buru, diberi tempo dulu, diberi waktu dulu. Itu fatal-fatal semuanya, nggak sholat, kafir. Kesyirikan juga musyrik, pengkhianatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana dengan anak meninggal, apakah dijamin masuk surga? Ya, para ulama beda pendapat masalah ini, dan pendapat paling baik adalah kita mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang dia nanti. Tapi ada juga riwayat-riwayat bahwa anak yang meninggal dunia masih kecil itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dengan catatan diakikoi. Kalau orang tuanya mampu mengakikoi. Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi, tiap-tiap anak tergadaikan oleh akikahnya. Tidak bisa memberikan syafaat kalau belum diakikoi. Ini ada pertanyaan. Saya punya keponakan yang sejak kecil tinggal bersama saya dan hingga dewasa. Lalu keponakan saya ini terjerembab ke suatu masalah yang membuat suami saya marah besar dan bersumpah kepada saya mengharapkan surga untuk saya bila saya masih berhubungan dengan keponakan saya. Mengharapkan surga, memangnya dia Tuhan? Walaupun toh seandainya saya melakukan amalan surga sekalipun, apakah hukum sumpah ini Ustaz? Apakah saya harus menjauhi keponakan saya ini selama-lamanya? Mohon penjelasannya. Padahal keponakan saya ini adalah seorang anak yang sholihah, baik dan patuh. Solusinya pertama-tama suami harus tobat kepada Allah. Dia mengucapkan kata-kata yang dahsyat. Kata-kata itu dahsyat. Dia mengatakan kau tidak akan bisa masuk surga. Ini kata-kata dahsyat. Kalau nggak tobat bahaya. Di dalam kitab Tauhid ada pembahasan masalah ini kan. Dua orang saudara, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat.
Yang ahli maksiat selalu nasihati, aksir, hentikan maksiatmu. Yang ahli maksiat menjawab, jangan ngurusi aku, qallini wa rabbi, ini urusanmu dengan Allah. Sampai akhirnya yang ahli taat marah, mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Sudah vonis. Seakan-akan dia itu mendahului Allah. Dia merasa dirinya itu Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang ahli maksiat dosanya oleh Allah diampuni. Orang yang ahli taat ini malah oleh Allah amalannya dihapus, dimasuk ke neraka. Jadi suami sudah mengucapkan kata-kata yang bahaya ini, suruh taubat ya. Dia sedang menvonis kamu tidak akan masuk surga. Ini vonis ini bahaya. Memangnya dia Tuhan. Memangnya dia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai keponakan perlu diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan saja. Ya dilobi lagi, diomongkan lagi bagaimana enaknya. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Jika anaknya meninggal 3 sebelum balik, namun ketika anak itu meninggal kita tangisi, apakah itu juga termasuk anak yang menjaga orang tuanya dari api neraka? Menangis itu boleh. Yang tidak boleh adalah an-niyahah, meratapi. Itu menangis dengan suara meraung-raung, menjerit-jerit. Ya. Rasulullah Muhammad SAW ketika anaknya meninggal dunia Ibrahim, Rasulullah juga nangis, berlinang air mata. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda nangis? Kata Rasulullah, na'am. Innal 'aina la tajma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqi Ibrahim la mahzunu wa la naqulu illa ma yurdi Rabb. Air mata berlinang tidak apa-apa, hati sedih tidak apa-apa. Ya. Kami semuanya sedih pisah denganmu wahai Ibrahim. Yang penting jangan mengucapkan kecuali yang mendatangkan ridhonya Allah. Nah, sekedar nangis saja tidak apa-apa. Berlinang air mata, yang penting nangis saja dah. Meraung, ada keluar suara, meraung-raung gitu, meratapi, apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya agar kita yakin bahwa yang kita alami dari Allah? Bagaimana caranya hati ini, hati tidak iri, depresi, bisa menerima kehendak Allah, tak marah pada diri sendiri, orang lain dan Allah. Ya caranya belajar akidah dulu. Belajar akidah siapa Allah itu, belajar tentang rukun iman, terutama iman kepada takdir. Setelah itu dipraktekkan. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah nggak mungkin terjadi. Yang penting kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Ya. Perintahnya Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Sudah kita husnudzan aja kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Ya, prasangka baik. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Hanya kita bisa mengungkap mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin agak lambat. Kemudian juga supaya kita bisa menyikapi hidup dengan baik, itu resepnya 3. Yang pertama-tama, kalau terjerumus dalam dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kalau mendapat nikmat, syakara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat musibah, sabar. Itulah kehidupan dunia. Terjerumus dalam dosa, istighfar. Dapat nikmat, syukur. Ya, dapat musibah, sabar. Hidup putar-putar di situ aja. Ya, bagaimana dengan anak yang gugur dalam kandungan Ustaz? Anak gugur dalam kandungan itu ada 2. Yang pertama-tama sebelum ditiupkan ruh. Itu sebelum janin berusia 120 hari, belum 4 bulan. Yang kedua setelah ditiupkan ruh, setelah 120 hari, setelah 4 bulan. Nah, kalau setelah ditiupkan ruh ini namanya adalah anak itu, sudah ada ruhnya. Sehingga kalau keguguran usia 4 bulan, usia 5 bulan, 6 bulan itu sudah berbentuk. Itu diakekoi, diberi nama seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan memberikan syafaat kepada orang tuanya, karena dia adalah manusia.
Kalau di bawah 120 hari masih belum. Masih belum. Ya, bila anak yang meninggal karena keguguran dan belum tahu jenis kelaminnya, apakah perlu diakekoi? Kalau sudah 120 hari lebih itu pasti diketahui jenis kelaminnya, karena dia berbentuk utuh. Jangankan 120 hari, 90 hari aja menurut para ulama ada berbentuk itu. Apalagi 120 hari berbentuk, sudah kelihatan jenis kelaminnya, sudah kelihatan ya. Jadi para ulama menfatwakan kalau keguguran sudah ditiupkan roh, ya diakekoi, diakekoi. Ya itu dulu aja. Yang belum terjawab mohon dimaafkan karena mungkin di luar materi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta